Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menerangkan atau berbicara tentang 10 prinsip daripada ekonomi menurut George Mankiw, Principle of Economic. Pertama kita harus mengetahui dulu apa itu ekonomi. Ekonomi itu adalah studi tentang bagaimana masyarakat mengelola sumber daya yang langka, atau studi tentang bagaimana masyarakat memenuhi keinginan dan kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber dayanya yang terbatas. 10 prinsip ekonomi menurut Ng Mankiw terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, individu. Bagaimana orang atau individu membuat keputusan. Yang kedua, transaksi, berinteraksi. Bagaimana orang berinteraksi atau individu berinteraksi dengan yang lainnya. Yang ketiga, bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja. Individu dan perusahaan di dalam suatu negara. Dari individu yang membuat keputusan ini ada 4 prinsip. Dalam berinteraksi ada 3 prinsip. Perekonomian secara keseluruhan, individu, perusahaan dalam suatu negara, ini ada 3 prinsip. Ini dalam ekonomi makro. Kemudian bagaimanakah orang individu membuat keputusan? Di sini ada 4 prinsip. Yang pertama, orang-orang menghadapi pengorbanan. Kata kuncinya adalah trade off. Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Wah, ini perumpamaan. Jadi setiap seseorang individu itu atau apapun, setiap menginginkan suatu keputusan yang lain, tentu dia akan mengorbankan sesuatu, yaitu pilihan. Orang-orang menghadapi pengorbanan, trade off itu sama dengan bagaimana sikap seseorang itu menentukan sesuatu. Semisalnya, jika seseorang itu memilih daripada kuliah, maka dia akan mengorbankan sesuatu selain daripada itu. Waktunya, contohnya waktu istirahat dia, tentu dia korbankan karena dia milih bekerja atau sedang waktu kuliah. Atau dia milih bekerja, maka dia mengorbankan waktunya untuk kuliah. Kemudian yang kedua, biaya sesuatu adalah apa yang Anda berikan untuk mendapatkannya. Kata kuncinya ini adalah opportunity cost. Opportunity cost ini adalah nilai dari pilihan alternatif terbaik yang tidak diambil untuk mendapatkan item atau nilai yang lain. Nilai dari pilihan alternatif yang terbaik yang tidak diambil. Jadi bisa kita contohkan seperti ini. Seandainya Anda ingin Anda ada 2 pilihan. Saat ini Anda ingin bekerja, diterima di semua lowongan pekerjaan atau di kantoran dengan gaji 5 juta. Namun Anda memilih pilihan lain dengan ingin memilih kuliah misalnya. Jadi Anda mengorbankan trade off-nya tadi itu, mengorbankan daripada tidak mengambil nilai daripada 5 juta tadi, tidak mengambil nilai 5 juta tadi itu adalah namanya opportunity cost. Anda lebih memilih daripada kuliah karena dengan harapan Anda merasa nilai setelah tamat daripada kuliah itu lebih besar hasilnya daripada nilai yang Anda dapatkan jika bekerja 5 juta. Itu semisalnya. Kemudian yang ketiga, orang-orang rasional berpikir tentang batas, yaitu margin. Orang membuat keputusan dengan perbandingan biaya dan manfaat di margin. Jika suatu perusahaan atau suatu usaha itu marginal benefitnya itu lebih besar daripada marginal cost, maka perusahaan ini akan tetap dilanjutkan. Maka ia akan tetap memproduksi suatu barang tersebut. Namun jika marginal benefitnya itu lebih
kecil daripada marginal cost, ini tidak akan melanjutkannya. Perubahan marginal adalah penyesuaian kecil dan bertahap terhadap rencana tindakan yang ada. Masuk kepada yang keempat, prinsip yang keempat, kata kuncinya adalah insentif. Orang akan menanggapi yang namanya insentif. Tujuan daripada insentif ini adalah mengubah perilaku, bisa berupa negatif maupun positif. Semisalnya bintang bola basket LA Lakers Kobe Bryant memilih untuk bolos kuliah dan langsung ke NBA dari sekolah menengah ketika ditawari kontrak sebesar 10 juta dolar. Ataupun semisalnya yang negatif, bagi perokok yang biasa merokok, kemudian adanya kenaikan harga yang sangat luar biasa, maka akan ada perubahan bagi dia untuk berbagai cara. Bisa saja mengganti dengan yang lain, mengurangi, atau betul-betul berhenti. Yang kelima, ini masuk kepada 3 prinsip bagaimana orang berinteraksi. Yang kelima, perdagangan, kata kuncinya, dapat membuat semua orang menjadi lebih baik. Perdagangan akan membuat perekonomian lebih efisien. Perdagangan meningkatkan keragaman barang dan jasa yang tersedia. Perdagangan menurunkan biaya bagi konsumen. Yang kedua dari yang berinteraksi atau nomor 6, prinsip MQ, yaitu kata kuncinya adalah pasar. Pasar merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Dalam ekonomi pasar, rumah tangga dengan bebas memutuskan apa yang akan dibeli dan untuk siapa bekerja, dan perusahaan bebas memutuskan siapa yang akan dipekerjakan dan apa yang akan diproduksi. Bagaimana orang berinteraksi? Prinsip yang selanjutnya, yang ketujuh, kata kuncinya adalah pemerintah dapat meningkatkan hasil pasar dan mengatasi masalah kegagalan pasar. Ketika pasar gagal, pemerintah dapat melakukan intervensi untuk mempromosikan efisiensi dan pemerataan. Kegagalan pasar terjadi ketika pasar gagal mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dan ada kemungkinan terjadinya suatu dampak-dampak negatif yang terjadi oleh pelaku pasar yang menyebabkan eksternal dari pelaku pasar tersebut mengenai dampaknya, lingkungan atau kerusakan, pencemaran. Nah, inilah pemerintah juga punya andil untuk keefisiensi daripada pasar tersebut. Kemudian bagaimana perekonomian secara keseluruhan bekerja? Di sini juga ada 3 prinsip. Yang pertama atau dari keseluruhannya yaitu ke-8, standar hidup suatu negara bergantung pada kemampuannya memproduksi barang dan jasa. Kata kuncinya adalah produktivitas. Standar kehidupan dapat diukur dengan cara yang berbeda, dengan membandingkan pendapatan pribadi dengan membandingkan total nilai pasar produksi suatu negara. Oleh karena itu, berapa banyak yang dapat dihasilkan setiap pekerja per jam, kerja menentukan standar hidup secara keseluruhan di suatu negara. 9. Inflasi, kata kuncinya, terjadi ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang. Inflasi adalah kenaikan tingkat harga secara keseluruhan di ekonomi. Semakin banyak uang yang tersedia dalam perekonomian, semakin banyak orang yang bersedia membayar barang dan jasa. Nah, di sini akan menyambung kepada yang ke-10. Masyarakat menghadapi trade-off jangka pendek. Trade-off jangka pendek ya, inflasi dan pengangguran, kata kuncinya. Harga yang lebih rendah adalah hasil dari pengangguran yang tinggi, dan harga yang lebih tinggi adalah hasil dari pengangguran yang rendah. Kok bisa harga tinggi? Itu karena pengangguran yang tinggi. Nah, kan gitu pertanyaannya. Ini sama dengan konsep daripada perekonomian itu, jual beri. Jika suatu produk itu banjir atau lagi produksinya banyak, lebih banyak daripada kebutuhan, maka harga akan turun. Dan jika harga produk
konsumsi dari masyarakat itu tinggi dan produknya akan menipis, maka harga suatu produk ini pun akan meningkat. Jika harga meningkat, maka pemerintah atau perusahaan-perusahaan tentu akan menambah produksi daripada produknya. Jadi kuncinya adalah jika suatu barang itu banyak, lebih tinggi daripada yang dibutuhkan, maka harga akan rendah. Dan jika kebutuhan lebih tinggi daripada produk yang ada di masyarakat, maka harga akan tinggi. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.